Kalian WNI atau WNA yang baru pertama kali mau apply visa atau mau jadi sponsor buat WNA, yuk kita cek dulu website-website imigrasi yang penting. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu. Dan hari ini kita pengen ngebahas, mengeksplor ya, website-website keimigrasian yang menurut aku penting banget buat kalian WNI yang mau jadi sponsor buat WNA. Karena kalian kan pasti perlu research dulu visa apa yang cocok buat WNA kalian, atau persyaratannya apa aja, daftarnya di mana, ke website mana. Atau mungkin kalian pun WNA yang mau daftar visa sendiri, karena kan ada visa Indonesia yang tidak butuh penjamin ya. Oh iya, by the way guys, sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu kalau di channel ini itu udah ada fitur super thanks. Jadi kalau kalian pengen support channel ini supaya tetap aktif, aku bisa tetap ngonten, kalian bisa juga kirim super thanks buat aku ya. Jadi website utamanya itu guys adalah website imigrasi.go.id. Ini adalah official website dari Imigrasi Indonesia. Inilah fondasi utamanya buat kalian mengakses informasi, buat nanti kalian daftar visa, bikin akun penjamin, apapun itu di sini dulu sumber awalnya. Ayo kita eksplorasi bareng-bareng. Pertama, kalau kita buka di sini, kita itu akan diarahin di halaman beranda atau home. Nah, buat kalian yang pengen ganti bahasanya ke bahasa Inggris, di bagian kanan atas ini ada pilihan bahasa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jadi bisa kalian ganti pengaturannya sesuai preference masing-masing. Tapi untuk kepentingan video ini aku pakai bahasa Indonesia ya. Jadi buat kalian yang pengen ngerti video-video aku pakai bahasa Inggris, by the way, ada subtitle, kalian bisa turn on subtitles di semua video aku. Di beranda ini guys, di sini ada AI juga. Kalau kalian pengen ada pertanyaan tertentu, ini juga bisa dibantu sama AI. Atau pengen informasi tertentu, misalkan kita coba ya, cara daftar visa E31A. Nah, itu muncul. Cara daftar visa E31A, perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Oh ya, sebelum kita lanjut, bisa kalian lihat di atas ini ada running text. Mulai 1 Oktober 2025, seluruh penumpang internasional wajib deklarasi kedatangan melalui platform All Indonesia. Klik untuk info lebih lanjut. Dan ini pernah aku bahas sebelumnya ya, terkait All Indonesia. Jadi kalau kalian pengen tahu, bisa tonton video aku sebelumnya juga. Di beranda ini bisa lihat kita ada 4 options di sini. Pertama, jelajahi layanan paspor. Ini biasanya sih lebih buat WNI yang mengurus paspor ya guys. Jadi kurang relevan di video kali ini, maka nggak aku bahas secara lanjut. Nah, sebelahnya jelajahi pilihan visa. Lihat informasi visa yang sesuai dengan tujuan Anda. Klik. Ayo kita lihat di sini. Jadi buat kalian yang pengen tahu pilihan visa apa aja yang ada buat WNA, itu kalian klik di sini. Di sini akan kelihatan semuanya guys. Jenis-jenis visanya ada apa aja, pilihannya apa aja, indeks apa aja. Dan kalian bisa baca informasi di sini. Karena di setiap optionnya ini, misalkan kalau kita klik tadi, ini akan langsung muncul bebas visa atau bebas visa kunjungan ya, ini indeksnya A1. Nah, kalau kalian klik di sini, kita bisa tahu ini jenis visanya apa, nanti izin tinggalnya itu bisa diperpanjang atau tidak, bisa dialih ke jenis izin tinggal lain atau tidak, masa tinggalnya berapa lama, biayanya berapa, butuh penjamin atau tidak, terus pengajuannya kayak gimana, persyaratannya apa aja, itu semuanya ada di sini. Termasuk kayak waktu kemarin aku kan apply visa buat suami aku ya, yang indeksnya E31A, yaitu visa keluarga. Nah, di sini. Coba kita klik di sini ya. Di sini juga sama tuh. Jadi akan muncul semua informasi tentang visa ini. Kalian kan bisa search nih, dilihat di sini. Misalkan, oh aku mau apply visa on arrival, berarti kan kedatangan. Type kedatangan, akan muncul di sini opsinya. Tuh, ada yang indeksnya B1, B4, F1, F4. Dan itu kalian bisa klik satu-satu, dibaca satu-satu persyaratannya dan lain-lain supaya kalian paham. Coba kita balik lagi ke beranda. Selanjutnya sebelahnya ajukan izin tinggal. Kan aku udah sering bahas ya di video sebelumnya guys, kalau WNA itu masuk Indonesia butuh visa. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia itu akan terbit yang namanya izin tinggal. Kalau visa yang di-apply-nya visa kunjungan, izin tinggalnya izin tinggal kunjungan atau ITK. Kalau apply visanya visa tinggal terbatas, izin tinggalnya ITAS, izin tinggal terbatas. Jadi kalau udah lama tinggal di Indonesia, udah punya ITAS, nanti biasanya bisa punya izin tinggalnya tetap ITAL. Informasi terkait izin tinggal ada di sini semua. Mulai dari perpanjangan izin tinggal, atau mau alih atau ganti dari satu jenis izin tinggal ke jenis izin tinggal lainnya. Ada beberapa dari sini yang udah pernah aku bahas juga di video-video sebelumnya, jadi bisa kalian tonton juga. Tapi untuk lengkapnya kalian juga bisa baca di website ini ya.
Misalkan kita lihat yang mana ya? Alih deh, alih ITAS ke ITAP. Kalau kalian buka di sini, semua info akan muncul. Alih ITAS ke ITAP ini buat WNA yang mana aja. Terus kapan harus diajukan, persyaratannya apa aja, prosesnya seperti apa, waktunya berapa lama, bayarnya apa aja yang dibayar, komponennya gitu. Jadi semuanya ada di sini informasinya. Kita sudah lihat 3 option. Sekarang di option terakhir di sini frequently asked questions. Siapa tahu pertanyaan kalian itu termasuk beberapa pertanyaan yang memang sering diajukan, daripada kalian nunggu kontak-kontak ke imigrasi, kalian bisa cek di sini. Siapa tahu memang udah pernah ditanyain dan udah dibahas sama imigrasi di sini. Apa kira-kira yang sering ditanyain? Tuh, saya ingin berkunjung ke Indonesia. Visa apakah yang cocok untuk saya? Untuk mengetahui jenis visa yang cocok, silahkan akses menu WNA permohonan visa Republik Indonesia di bagian menu pada halaman ini. Kita balik lagi ke beranda, coba kita explore lagi. Kita scroll ke bawah, endless horizons to explore, the exclusivity is yours. Ini discover golden visa. Aku belum bikin sih video tentang atau pembahasan tentang golden visa. Jadi mungkin nanti ini bisa buat pembahasan kita selanjutnya, tapi coba kita klik dulu yuk. Ada apa di sini? Discover golden visa. Oh, visa investor, visa XWNI di video lain aja. Tapi ini buat kalian yang pengen mengetahui tentang golden visa di sini. Ini guys, di bawah sini kita bisa lihat ada 3 icon lagi ya. All Indonesia, e-visa, sama EVOA. Jadi All Indonesia ini kalau kalian klik di sini, All Indonesia, kalian akan ke page All Indonesia. Apa itu All Indonesia? Aku udah pernah bahas sebelumnya, tapi intinya kalau kalian mau masuk Indonesia, baik itu WNI, WNA dari perjalanan internasional, kalian harus isi arrival card ini. Selanjutnya sign All Indonesia, di sini juga ada icon e-visa. Ini juga penting guys. Di sinilah, coba kita klik ya, akan diteruskan ke halaman evisa.imigrasi.go.id. Ini juga salah satu website yang penting karena di sini guys, di evisa.imigrasi.go.id, di sini pertama ini tempat kalian apply akun. Misalkan kalian WNA, ini kalian harus bisa apply akun WNA di sini. Misalkan kalian WNI pengen jadi sponsor, kalian bisa apply akun sponsor di sini. Untuk caranya, detailnya, tutorialnya aku udah pernah bahas sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton video-video tersebut. Selain daftar akun tadi, di sini juga lah tempat nanti kalian akan daftar visa. Bisa kalian lihat di atas sini sign in tuh. Nanti karena kalian belum punya akun, misalkan kalian create account di bawah sini. Nanti kalau kalian sudah bikin akun, itu kalian login ke sini. Login di sini tinggal masukin tuh username or email sama password. Terus submit. Jangan lupa remember me, I'm not a robot, terus submit. Nanti kalau kalian sudah login, baru apply visa. Di sini ya. Bisa tonton tutorial video dari aku. Satu lagi ini e-visa on arrival. Buat teman-teman yang mau masuk Indonesia pakai visa on arrival, dan kalau kita lihat di sini bukan cuma visa on arrival ya, visa exemption atau bebas visa, kalian ke page ini dan kalian klik apply dulu di sini. Jadi kalian memang harus tetap isi dulu ya. Nanti misalkan nih yang visa exemption, kalau kalian klik apply, visa exemption kan bebas visa. Jadi kalian nggak perlu bayar visa. Misalnya dari Southeast Asian countries, atau kayaknya aku udah pernah bahas video sebelumnya juga deh, list-listnya kalian bisa cek. Kalian bisa scan paspor di sini, terus nanti download visanya. Sekarang kita balik lagi ke berandanya. Kalau kalian scroll ke bawah di sini ke berita sih ya, berita-berita keimigrasian, kalian bisa lihat updatean terkini, ada berita apa aja tuh di sini. Oh, ini ada situs-situs terkait, bisa kalian cek juga. Kolaborasi aktif kami dengan berbagai stakeholder lainnya untuk meningkatkan kerjasama dan kualitas layanan kami. Oke, tapi dalam praktiknya kalau pengalaman aku belum pernah akses website-website ini sih dalam pengalaman ngurusin visa ya. Visa izin tinggal, nggak tahu sih nanti ke depannya, bisa kita lihat. Selanjutnya ke bawah, kita scroll ke bawah, ini ada info tentang M-Paspor. Oke, ini alamat Direktorat Jenderal Imigrasi, terus kontaknya juga, layanan situs, informasi. Tapi untuk kontak, aku kurang cocok dengan email. Aku kayaknya pernah ngirim email nggak direspon ya. Jadi aku udah pernah bahas di video sebelumnya gimana aku biasanya ngekontak imigrasi, kalian bisa cek. Tapi di sini guys ada live chat juga mereka. Jadi kalau kalian lihat dari tadi di beranda ini, di bagian bawah kanan ada tanya Midoyu. Jadi kalau kalian klik di situ, kalian bisa live chat dengan petugas imigrasi. Tapi sebelum kalian chat, nanti kalian akan diminta nama, email, kayak gitu. Ini karena aku udah pernah, jadi langsung muncul kayak gini ya. Kita lihat di bagian kiri atas ada menu.
kita udah lihat yang beranda. Terus ada pilihan buat WNI. Ini WNI biasanya ngurusin paspor gitu-gitu ya, kurang relevan sama video kita lanjut. Di bawahnya WNA, informasi. Nah ini sama aja sih kayak yang tadi udah kita bahas, cuma bedanya itu kita lihat yang bawah sini daftar subjek VOE, BBK, dan calling visa juga ada di sini infonya. Jadi kan tidak semua WNA itu bisa apply visa on arrival, nggak semua WNA itu bisa bebas visa atau subjek calling visa dan lain-lain. Ini bisa kalian lihat di sini listnya ya. Harus selalu update guys, karena bisa jadi ada perubahan. Mio, ada kucing guys, sorry. Lanjut di bawah sini informasi. Nah ini kalau kalian mau tahu undang-undang imigrasi, peraturan terkait keimigrasian, itu bisa cek di sini. Terus biaya ini penting nih guys. Coba kita lihat ya, biaya keimigrasian. Karena kalau kalian nanti baca-baca di website imigrasi, biasanya banyak info yang cuma bahas komponennya doang. Misalkan mau apply visa E31A, biaya itu yang dibahas sama website itu hanya komponennya aja, bayar ITAS, bayar IMK, bayar ini. Untuk tahu detailnya di sini, di bagian ini ya. Kalian bisa cek sendiri tentang izin keimigrasian, visa, IMK, alih, itu ada di sini ya. Cek permohonan di aku lagi nggak muncul, tapi aku udah pernah bahas video sebelumnya, kalian bisa cek. Jadi misalkan kalian lagi apply visa, izin tinggal, terus kalian pengen ngelacak ini udah di mana nih statusnya, itu kalian bisa lakuin juga. Terus di sini ada dokumen, ini ada template contoh surat permohonan dan jaminan. Pokoknya ini dokumen-dokumen yang diupload sama imigrasi dan bisa diakses, kita juga bisa kita lihat di sini ya. Di bawahnya CSCA, apa ini? Aku pribadi belum familiar dengan CSCA ini, jadi mungkin kedepannya. Selanjutnya di bawah sini ruang media, ya info-info ya, berita, siaran pers, aduan, oke, tentang imigrasi. Dan itu sih guys menurut aku sebenarnya yang paling penting tadi, bagian-bagian website ini tadi di beranda itu sudah cukup, lebih dari cukup sejauh pengalaman aku ya. Main websitenya ini imigrasi.go.id, dari situ kalian bisa juga akses All Indonesia, kalian juga bisa akses e-visa.imigrasi.go.id, juga buat apply VOE dan BBK. Satu lagi, oh iya, website satu lagi menurut aku penting adalah buat kita semua, sosial media imigrasi. Jadi kalian jangan lupa follow, juga ikutin terus website dan sosial media dari imigrasi supaya nggak ketinggalan berita. Karena waktu itu aku juga bisa update tentang All Indonesia, itu karena update dari sosial media imigrasinya. Jadi sebelum kalian apply visa atau mau jadi sponsor atau apa, kalian bisa update terus di sosial media, lihat siapa tahu ada info terbaru dan belum aku bahas di channel ini. Tapi insya Allah kalau ada yang terbaru aku akan berusaha untuk bahas di channel ini ya. Makanya kalian jangan lupa untuk selalu support juga guys, supaya tetap jalan channel ini. See you next time.